Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari, Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang akan Anda lakukan? A. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dengan hasil sebisanya. D. Melapor pada atasan bahwa Anda membutuhkan bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah bekerja tuntas dengan hasil yang baik. Seseorang yang memiliki profesionalitas akan terfokus untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar demi hasil yang berkualitas. Untuk kasus soal di atas, solusi yang tepat adalah dengan mengatakan pada atasan terkait kondisi yang terjadi agar tidak menghambat pekerjaan dan tetap mengutamakan kualitas hasil kerja. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Melapor pada atasan bahwa Anda membutuhkan bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Contoh soal nomor 2. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan. C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, kemudian menentukan langkah selanjutnya. D. Memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara empat mata. E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah bagaimana sikap seorang pemimpin yang harus selalu profesional dengan selalu berkoordinasi dalam organisasi secara terbuka. Meskipun telah melakukan pelanggaran berat, hal paling tepat untuk dilakukan adalah dengan mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap terhadap masalah teman Anda tersebut. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Contoh soal nomor 3. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai, sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus didahulukan, komitmen terhadap profesi. Jadi, tetap harus fokus pada pekerjaan Anda. Saudara Anda bisa naik angkutan umum dan sifatnya tidak yang terlalu penting. Poin 5 ada pada pilihan C.
Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Contoh soal nomor 4. Perusahaan tempat Anda bekerja menuntut pegawainya dapat menguasai bahasa asing. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengadakan kursus untuk semua pegawai. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara kursus bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan SDM, maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. Menyelenggarakan kursus di hari libur. B. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat. C. Menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai. D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. E. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Pembahasan. Peningkatan kemampuan SDM sangat penting, sehingga setiap karyawan harus memiliki semangat untuk belajar. Meskipun begitu, juga harus memperhatikan hak-hak karyawan, sehingga pelaksanaan kursus lebih baik dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kinerja instansi. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Contoh soal nomor 5. Siang ini, Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan, Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan, dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Melihat kondisi seperti ini, maka sikap Anda adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu, mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. D. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. E. Menolongnya, kemudian membawa ke rumah sakit atau kantor polisi. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah datang tepat waktu untuk mengikuti tes wawancara merupakan wujud dari keprofesionalan seseorang. Tidak menolong bukan berarti tidak peduli dengan sekitar, tetapi dalam soal sudah disebutkan bahwa ada kerumunan orang. Itu sudah mengindikasi bahwa korban tidak terlantar dan kemungkinan sudah ada yang menolong. Poin 5 ada pada pilihan A. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan D. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Contoh soal nomor 6. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online, tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda: A. Minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. E. Tidak datang menjemput dan resiko diputusin pacar oleh pacar Anda.
Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang profesionalisme dalam bekerja. Kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan ketika ada hal lain yang menghalanginya dan fokus pada pekerjaan. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Contoh soal nomor 7. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini, rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah informasi tersebut benar adanya. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah sikap pegawai yang baik tidak perlu ikut campur masalah orang lain. Lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita, nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Contoh soal nomor 8. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami, atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin, memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkannya atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah, tugas yang harus selesai sebelum Anda cuti. Lalu, atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan kerjaan sekaligus makan. Baiknya, Anda menolak dengan sopan, lalu menyelesaikan pekerjaan. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe